Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdi Niko dengan nomor induk mahasiswa 056 390 584 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu mata kuliah basis data, di mana saya diberi contoh kasus pada tugas ini untuk membuat Entity Relationship Diagram atau ERD. Contoh kasusnya yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Di mana tugasnya adalah dari kasus tersebut membuat entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Dari tugas ini, saya sudah mengerjakan untuk menentukan langkah atau tahap-tahap dalam membuat entity relationship diagram atau ERD. Yang pertama, dalam tahapan pembuatan entity relationship diagram di database kampus ini, yang pertama adalah menentukan entity atau entitasnya. Dari kasus ini, saya sudah menentukan entitinya itu ada 3, yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Itu entity yang saya tentukan. Selanjutnya yaitu menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Di mana pada entity mahasiswa saya menentukan atribut atau field-nya ada name, nama, tanggal lahir, JK, alamat, dan telepon atau nomor telepon. Selanjutnya pada entity mata kuliah saya menentukan atribut atau field-nya ada kode, kemudian nama MK, SKS, dan semester. Dan pada entity dosen ada NID, nama DS, JKDS, alamat DS, dan telepon underscore DS. Di mana ini dosen saya singkat menjadi DS untuk memperkecil terus. Tahapan selanjutnya dalam pembuatan DRD adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi. Di sini saya sudah membuat matriks relasinya antara entitas, di mana entitas mahasiswa mempelajari mata kuliah, entitas mata kuliah dipelajari oleh mahasiswa dan diajarkan oleh dosen. Kemudian ada dosen mengajar mahasiswa dan mengajar mata kuliah. Selanjutnya menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Satu, kita baca dulu kasus yang diberikan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Kemudian yang kedua, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Dan yang ketiga, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari kasus tersebut, saya ringkas untuk membuat derajat relasinya, yaitu dari mahasiswa dengan mata kuliah itu many to many. Kemudian dari mata kuliah dengan dosen, dari entity mata kuliah dengan dosen itu many to one. Di mana setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Artinya boleh lebih. Satu dosen boleh lebih. Banyak mata kuliah diajar oleh satu dosen. Oke. Selanjutnya yaitu membuat entity relationship diagram atau ERD-nya. Di sini saya membuat ERD-nya dengan aplikasi dari situs app.diagram.net atau Draw.io. Di sini saya mulai membuat entity atau ERD dari kasus yang diberikan. Sesuai dari yang sudah saya tentukan tadi, di sini ada 3 entitas atau 3 entity. Saya akan membuat atau mengambil entitas dulu, yaitu ada 3. Ini saya menggunakan
aplikasi dari app diagram dosen. Kita buat entitasnya dulu, ada 3. Kemudian kita kemudian kita menentukan field atau atribut dari setiap entitasnya. Yang pertama adalah entitas mahasiswa. Yang kedua adalah entitas mahasiswa. Yang terakhir adalah entitas dosen. Nah, pada entitas mata kuliah ini ada 6 atribut. Dan ini kita bisa langsung buka aja jurnal. Nggak tahu. Tadi mah itu katanya kemudian atribut yang kedua ada nama. Atribut yang ketiga ada tanggal lahir. Atribut yang keempat ada jenis kelamin. Atribut yang kelima ada alamat. Dan atribut yang keenam ada telepon. Ini atribut dari entitas mahasiswa atau entiti mahasiswa. Kemudian selanjutnya dari entiti mata kuliah. Di sini saya membuatnya ada 4 atribut. Pertama ada entiti kode, kemudian ada nama M4 atau nama mata kuliah, kemudian ada SKS dan semester. Selanjutnya pada entitas atau entiti dosen, saya membuatnya ada 5 atribut. 5 atribut. Yang pertama ada NID, nomor induk dosen. Yang kedua ada nama dosen. Ketiga ada IC dosen. 4 ada alamat dosen, dan yang terakhir atau kelima ada telepon dosen. Oke, ini entitas atau entiti dan atribut yang sudah saya buat. Selanjutnya yaitu menentukan relationship ya. Menentukan relationship atau relasi dari entitas diagram. Mana ini menggunakan simbol diamond.
Relasi yang pertama yaitu mempelajari. Kemudian relasi antar mata kuliah dan dosen yaitu mengajar. Dalam entitas juga harus disertai dengan atribut atau bisa biasa disebut atribut dan atribut tamu, di mana sebagai penghubung untuk nanti saat kita membuat eh, tabel pada relasi atau relationship mempelajari, tentu entitas tamu ini harus ditetapkan. Kemudian ada entitas kode untuk relasi ke mata kuliah, dan entitas selanjutnya ada entitas nilai. Karena mahasiswa belajar mata kuliah pasti mendapatkan sebuah nilai. Kemudian pada entitas mengajar tentu di sini harus ada eh, atribut tamu, kode sudah jelas, kemudian ada NID, dan selanjutnya ada waktu, di mana dosen di saat mengajar mata kuliah tentu harus ada waktu yang dibagi. Oke, di sini sudah ada entity, relationship, dan juga atribut, dan harus disamakan dengan atau line. Dulu. Ini saya menggunakan Ctrl D untuk menduplikat dari elemen yang dapatkan. Dia bilang mampu. Oke, ini sudah akan tersambung semua.
Ini sudah tersambung semua eh, entity relationship diagram yang saya buat pada kasus database kampus. Selanjutnya itu eh, menentukan derajat relasi tadi. Di sini saya sudah menentukan derajat relasi di mana antara entitas mahasiswa dengan mata kuliah itu many to many, entitas mahasiswa dan mata kuliah itu many to many, hmm, dan antara entitas mata kuliah dengan dosen itu many to one. Many sudah, ini dia entitas relationship diagram atau WRD yang saya buat dengan menggunakan aplikasi online dari app.diagram.net. Selanjutnya akan kita export menjadi PNG. Sudah terima. Kemudian kita tambahkan di sini oke, ini dia DP relationship diagram yang saya buat. Selanjutnya tahap terakhir dalam pembuatan PLD yaitu relasi tabel. Di sini saya sudah membuat relasi tabel dengan menggunakan Microsoft Access, yaitu ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dosen, di mana ada tabel dari relasi mempelajari dan mengajar. Entitasnya sesuai ini yang saya buat. Mungkin eh, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dan kerjakan pada tugas satu mata kuliah basis data ini. hasil yang hasil yang telah saya lakukan yaitu sudah menjawab memberi jawaban dari tugas satu mata kuliah basis data ini, dan nanti akan diupload pada learning. Dan yang terakhir yaitu kata-kata penutup dari mahasiswa. Eh, Kata-kata dari saya yaitu bisa karena terbiasa. Mungkin ini adalah tugas pertama saya dalam membuat video atau mengerjakan tugas dengan menggunakan video. Jadi mungkin ada banyak kurang atau kesalahan. Saya mohon maaf kepada dosen. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Semoga nanti terbiasa dan menjadi bisa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya kerjakan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.